Stop! Ini alasan mengapa. Sebagai seorang Muslim, kita dilarang merayakan Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi berbeda dengan Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, yang terjadi pada 1 Muharram, yang merupakan awal tahun dalam kalender Hijriah. Sementara itu, Tahun Baru Masehi berasal dari sejarah penanggalan atau tarikh Masehi. Ini adalah sistem penanggalan yang digunakan secara internasional oleh gereja dan dikenal sebagai Anno Domini, yang dihitung sejak kelahiran Isa Al-Masih. Kalender Masehi merujuk pada sistem penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan dalam kalender Julian dan Gregorian. Tahun Baru Masehi seringkali dirayakan dengan menyalakan kembang api, yang sejalan dengan tradisi penyembahan api yang dianut oleh kaum Majusi. Demikian pula meniup terompet yang disebut merupakan tradisi Yahudi, sementara membunyikan lonceng merupakan tradisi Nasrani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Selain itu dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tentang larangan merayakan tahun baru, Allah juga melarang kita untuk menghadiri atau mengikuti perayaan hari raya orang musyrik. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya." Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Dengan demikian, mari kita renungkan kembali pesan yang terkandung dalam ajaran agama kita. Semoga kita dapat memahami larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Marilah kita tinggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama kita, dan mari kita isi waktu kita dengan amal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.